ada Badan Tenaga Nuklir Nasional, ada korosif, ada beracun, dan ada bahan mudah meledak. Kira-kira apa ya itu? That's right, they are farmasi, rumah sakit, atau limbah radioaktif. Assalamualaikum. Halo apoteker muda, perkenalkan saya Resti Dwi Septiani, perwakilan dari kelompok 8. Di sini kami akan membuat video tentang limbah radioaktif, dan ini adalah teman-teman saya. Pada definisi limbah radioaktif, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang pengelolaan limbah radioaktif, yaitu zat radioaktif atau bahan serta peralatan yang terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena pengoperasian instalasi nuklir atau instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion yang tidak dapat digunakan lagi. Limbah radioaktif mempunyai potensi bahaya radiasi, baik bagi manusia maupun lingkungan hidup. Karena itu, limbah radioaktif harus dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak radiologis bagi pekerja, masyarakat, maupun lingkungan. Siapa yang tahu berasal dari manakah limbah radioaktif itu? Nih ya, limbah radioaktif itu berasal dari setiap pemanfaatan tenaga nuklir, baik pemanfaatan untuk pembangkit daya listrik menggunakan reaktor nuklir maupun pemanfaatan tenaga nuklir untuk keperluan industri dan rumah sakit. Ternyata limbah radioaktif bahaya loh bagi manusia. Apa sih bahayanya? Bahayanya itu radiasi dapat melakukan ionisasi dan merusak organ sel dalam tubuh. Kerusakan sel tersebut mampu menyebabkan terganggunya fungsi organ tubuh. Sel-sel yang masih tetap hidup namun mengalami perubahan dalam jangka waktu yang panjang, kemungkinan menginduksi adanya tumor atau kanker. Ada kemungkinan juga bahwa kerusakan sel akibat radiasi mengganggu fungsi genetika manusia, sehingga keturunannya mungkin mengalami kecacatan. Siapa yang tahu sumber-sumber limbah radioaktif itu dari mana? Nah, benar banget. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang pengelolaan limbah radioaktif, yaitu sumber-sumbernya dibagi menjadi dua. Yang pertama, reaktor daya nuklir dan berbagai kegiatan yang menunjang untuk beroperasinya reaktor tersebut, yaitu produksi bahan bakar nuklir, penggunaan dalam reaktor nuklir, dan pengeluaran serta pengelolaan bahan nuklir bebas. Yang kedua, pada pemanfaatan bahan radioaktif lainnya, seperti pemanfaatan radioisotop pada bidang kesehatan, industri, penelitian atau riset, dan bidang pertanian. Klasifikasi limbah radioaktif itu ada apa aja sih? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran mengklasifikasikan limbah radioaktif menjadi 3 jenis. Yang pertama, tingkat aktivitas, yaitu limbah tingkat rendah, limbah tingkat sedang, dan limbah tingkat tinggi. Yang kedua, ada bentuk fisik, yaitu padat, cair, dan gas. Yang ketiga, ada dari umur, yaitu limbah umur paruh panjang dan limbah umur paruh pendek. Klasifikasi limbah padat berdasarkan aktivitasnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, rendah, yang kedua sedang, dan yang ketiga tinggi. Untuk jenis limbah seperti kain majun dan kertas serat dan logam memiliki aktivitas sedang dan tinggi. Sedangkan untuk jenis limbah karkol memiliki aktivitas rendah. Karakteristik limbah radioaktif untuk yang pertama bersifat korosif. Bersifat korosif di sini menyebabkan kerusakan jaringan hidup seperti pada mata, kulit, dan sistem pernafasan. Contohnya HCl, H2SO4, dan NaOH lebih dari 2%. Yang kedua, karakteristik limbah radioaktif bersifat beracun, yaitu menimbulkan radiasi yang dapat membahayakan kesehatan manusia yang menyebabkan sakit kronis bahkan kematian itu sendiri. Contohnya etanol,
aseton, dan formalin. Untuk yang ketiga, mudah meledak. Mudah meledak di sini bila suhu radioaktif ini melebihi standar atau normal, ia mudah meledak, contohnya amonium nitrat dan nitroselulosa. Yang keempat, karakteristik limbah radioaktif yaitu reaktif. Reaktif itu cepat bereaksi terhadap sesuatu yang muncul, contohnya KClO3, KMnO4, dan Cr203, dan alkali tanah atau CO. Siapa ya yang bertanggung jawab mengelola limbah radioaktif? Untuk yang pertama, pengolahan limbah radioaktif didefinisikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, penyimpanan sementara, serta penyimpanan secara permanen. Apabila Badan Pengawasan mengizinkan, maka kegiatan pengolahan tersebut sebagian boleh dilaksanakan oleh pihak penghasil limbah radioaktif, yaitu dari pengumpulan sampai penyimpanan sementara. Yang ketiga, namun penyimpanan permanen dilaksanakan oleh Batan. Ada yang tahu nggak Batan itu kepanjangan dari apa? Batan itu kepanjangannya yaitu Badan Tenaga Nuklir Nasional. Jadi, apabila penghasil limbah radioaktif tidak mampu melaksanakan kegiatan sebagian pengelolaan tersebut, maka pengelolaan limbah radioaktif sepenuhnya kewajiban dari Batan. Cara pengujian limbah radioaktif dibagi menjadi dua loh, untuk konsentrasi yang lebih rendah dan untuk konsentrasi yang lebih tinggi. Untuk konsentrasi yang lebih rendah itu dapat menggunakan spektrofotometri UV vis, spektrofotometri serapan, dan spektrofotometri emisi. Sedangkan untuk konsentrasi yang lebih tinggi dapat digunakan XRF atau X-ray fluorescence dan spektrofotometri serapan atom atau AFS dan spektrografi emisi. Untuk lembaga pengelolaan limbah radioaktif, yang pertama Pusat Pengembangan Pengelolaan Limbah Radioaktif atau P2PLR Batan. Ada yang tahu Batan itu kepanjangan dari apa? Batan itu merupakan Badan Tenaga Nuklir Nasional. Selanjutnya, untuk P2PLR adalah suatu instalasi pengelolaan limbah radioaktif yang menangani pengelolaan limbah nuklir di seluruh Indonesia. Cara pengolahan limbah radioaktif. Alur pengolahan limbah radioaktif dimulai dari pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan sementara, penyimpanan lestari, hingga pembuangan limbah aktif atau disposal. Selanjutnya, ada pengumpulan, pengelompokan, dan pengolahan limbah padat. Yang pertama, untuk limbah padat yang dapat dibakar, diolah dengan cara berikut. Pertama, volume direduksi terlebih dahulu dengan cara dibakar di dalam tanur insinerasi pada temperatur 700 derajat Celcius sampai dengan 1100 derajat Celcius. Kemudian, gas buang yang ditimbulkan dari sisa pembakaran dilewatkan melalui beberapa filter, antara lain Heckhouse filter dan HEPA filter. Sementara, untuk gas buang yang berupa sisa-sisa asam dinetralkan dengan soda api. Kemudian, untuk abu sisa pembakaran yang berupa oksida logam diimobilisasi dengan semen dan diwadahkan dalam drum 200 liter. Setelah itu, limbah yang telah terimobilisasi disimpan di tempat penyimpanan sementara. Berikutnya, untuk limbah padat yang dapat dikompaksi tetapi tidak dapat dibakar, dilakukan pengolahan dengan cara: pertama, campuran pasta semen pasir diinjeksikan ke dalam anulus dan digetarkan untuk menjamin infiltrasi dari pasta homogen. Lalu, paket limbah kemudian disimpan di fasilitas penyimpanan sementara. Untuk limbah padat yang tidak dapat dibakar dan tidak dapat dikompaksi, biasanya diolah dengan metode imobilisasi langsung menggunakan bahan pengikat seperti semen dan bitumen. Imobilisasi langsung ini berguna untuk mencegah pergerakan radionuklida dalam limbah ke lingkungan. Selanjutnya, ada pengumpulan, pengelompokan, dan pengolahan limbah cair. Untuk pengolahan limbah cair, terlebih dahulu disediakan wadah khusus yang cukup besar untuk menampung volume limbah. Wadah harus siap untuk dipakai di tempat yang telah ditentukan, di mana wadah untuk limbah cair harus ditempatkan dalam baki atau lebih baik dibungkus dengan pembungkus luar yang dilapisi dengan bahan penyerap yang cukup banyak, misalnya seperti vermikulit. Hal ini guna mencegah menyebarnya kontaminasi bila terjadi kecelakaan yang menyebabkan pecahnya wadah. Pengumpulan dan pengelompokan limbah cair.
limbah radioaktif cair konsentrasi tinggi yang berasal dari laboratorium pada umumnya terdiri atas larutan zat radioaktif dengan volume terbatas dan hasil akhir suatu eksperimen yang tidak digunakan. Bila larutan mengandung pelarut organik, harus menggunakan wadah dari stainless steel. Dan larutan-larutan yang mengandung aktivitas alfa yang lebih dari 5 mCi atau aktivitas beta yang lebih dari 50 mCi harus selalu disimpan di dalam tabung yang mempunyai tutup berlubang. Pengumpulan dan pengelompokan limbah cair. Limbah radioaktif cair konsentrasi rendah berasal dari larutan zat radioaktif yang telah diencerkan, air cucian alat-alat laboratorium, misalnya beker gelas, botol. Selain itu, limbah yang berasal dari hasil samping suatu eksperimen, misalnya ekskreta dari binatang. Selain itu, bisa berasal dari air cucian pakaian yang terkontaminasi atau air bekas pembersih daerah yang terkontaminasi. Limbah radioaktif cair konsentrasi rendah mungkin volumenya dapat berbeda cukup besar, tergantung pada sifat dan penggunaan zat radioaktif. Beberapa pekerjaan menghasilkan limbah cair kurang dari 20 liter per minggu. Sedangkan pekerjaan yang lain dapat menghasilkan limbah sampai beberapa meter kubik per minggu. Apabila jumlah volume relatif kecil, yaitu kurang dari 50 liter per hari, mungkin cairan tersebut cukup dikumpulkan dalam wadah khusus. Selanjutnya, pengolahan limbah cair. Limbah cair yang dihasilkan pada saat operasi maupun refueling ditampung ke dalam tangki penampungan limbah mentah untuk kemudian diolah dengan proses evaporator, filtrasi yang dilengkapi dengan penukaran ion, dan pengolahan secara kimia. Pemilihan metode pengolahan limbah cair disesuaikan dengan karakteristik limbah tersebut. Pada pengolahan awal akan menghasilkan konsentrat atau sludge atau resin bekas yang kemudian dikondisioning di dalam wadah limbah yang sesuai. Ada banyak metode conditioning, tetapi yang paling umum dilakukan adalah dengan metode imobilisasi menggunakan semen. Setelah proses conditioning, paket limbah tersebut kemudian diangkut dan disimpan di dalam fasilitas simpanan sementara. Selanjutnya, pengumpulan, pengelompokan, dan pengolahan limbah gas. Limbah gas harus diolah oleh pihak reaktor dengan cara pengambilan radionuklida menggunakan filter dan karbon aktif. Filter dan karbon aktif yang sudah jenuh dikirim ke instalasi pengolahan limbah radioaktif untuk diolah sebagai limbah padat. Filter bekas diolah dengan cara superkompaksi atau kompaksi dua arah, sehingga reduksi volume yang didapat akan maksimal. Sedangkan karbon aktif diolah dengan cara insinerasi, dan abu yang ditimbulkan kemudian diimobilisasi dengan semen. Pada umumnya, PLTN 1000 MW akan melepaskan limbah di bawah 1014 BQ per tahun. Dengan perkiraan gas yang mungkin dihasilkan adalah gas mulia, gas yodium, dan karbon 14. Pengangkutan limbah. Yang pertama, limbah dapat diangkut menggunakan alat angkut seperti truk, forklift, crane, hand crane, dan sebagainya. Yang kedua, ada transfer case atau kanister. Yang ketiga, ada palet. Yang keempat, alat monitoring. Yang kelima, tanda bahaya radiasi dan tanda bahaya lainnya. Yang keenam, sarana keselamatan kerja dan sarana lain yang diperlukan. Adalah tahap pengelompokan atau pretreatment. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan jenis dan sifatnya, preparasi dan analisis terhadap sifat fisika, kimia serta kandungan radiokimia. Menyiapkan wadah drum, plastik, lembar identifikasi serta sarana lain yang dibutuhkan. Pewadahan dilakukan di dalam drum berukuran 60, 100, 200 liter atau tempat-tempat yang sesuai. Pengepakan dilakukan untuk memudahkan pengangkutan dan pengolahan. Pengukuran dosis paparan radiasi, pemberian label identifikasi dan pengisian lembar formulir isian, pengeluaran dari hot cell, serta penempatan dalam kanister, sehingga memenuhi kriteria keselamatan pengangkutan.
Sarana dan prasarana yang dipakai dalam kegiatan pengelompokan limbah radioaktif, yang pertama ada drum berukuran 60 atau 100 liter, kemudian ada plastik pelapis bagian dalam drum, yang ketiga ada lembar identifikasi dan lembar isian, keempat ada alat monitoring radiasi, kelima ada alat pengepakan, kemudian ada kanister, serta sarana keselamatan kerja. Ada penyimpanan sementara. Penyimpanan sementara ini dilakukan sebelum dan sesudah limbah diolah. P2PLR memiliki dua fasilitas penyimpanan. Yang pertama ada interim storage, dan yang kedua ada penyimpanan sementara limbah aktivitas tinggi atau biasa disebut dengan PSLAT. PSLAT ini memiliki dua bentuk, ada kolam dan ada sumuran. Drum berukuran 60 atau 100 liter ini disimpan di dalam lokasi berbentuk sumuran. Fasilitas ini memiliki 20 buah sumur, dan masing-masing sumur mampu menampung 6 buah drum berukuran 60 atau 100 liter ini. Total kapasitas bentuk sumuran adalah 120. Kemudian ada penyimpanan lestari. Penyimpanan lestari ini tempatnya dapat berupa kompartemen beton yang berada di bawah permukaan tanah dengan kedalaman kira-kira 1000 meter. Ada yang tahu tempat penyimpanan akhir limbah radioaktif itu di mana ya? Menurut ATOMOS, Badan Tenaga Nuklir Nasional, bahwa limbah radioaktif itu berdasarkan tingkat pengisolasiannya yang diperlukan dapat diperoleh dengan mengimplementasikan berbagai metode penyimpanan akhir, yang diantaranya dengan model penyimpanan akhir dekat permukaan dan penyimpanan akhir berdasarkan geologi. Sebagai pilihannya yang umum, ini diterapkan oleh banyak negara loh. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu adalah untuk mengisolasi limbah radioaktif sehingga tidak terjadi paparan radiasi terhadap manusia dan lingkungannya. Pada penyimpanan akhir limbah radioaktif tadi itu ada dua. Penyimpanannya itu yang pertama pada penyimpanan akhir dekat permukaan. Untuk penjelasannya, bahwa pada limbah radioaktif diletakkan pada atau di bawah permukaan tanah. Dengan ketebalannya itu, lapisan pelindungnya itu hanya beberapa meter. Untuk beberapa puluh meter ini, pada tipe fasilitas rock conform, fasilitas-fasilitas tersebut dikhususkan untuk limbah aktivitas rendah dan juga sedang yang tidak mengandung radionuklida berumur panjang. Ini dia kesimpulan dari limbah radioaktif, bahwa peran dari Baten itu sendiri dapat bekerja sama dengan menunjuk BUMN, koperasi ataupun badan swasta lainnya, sehingga mereka semua akan menyediakan dan mengoperasikan tempat-tempat penyimpanan lestari dan juga mengoperasikan tempat-tempat penyimpanan sementaranya. Dan untuk mengoperasikan tempat penyimpanan lestari tersebut pada limbah radioaktif padat dengan metode insinerasi, mereka menyediakan mengoperasikan tersebut melalui media yang secara garis besar penyimpanan sementara tersebut dari seluruh IPLRR atau PLTN. dengan sistem keselamatan terhadap radiasi, di mana apabila ada paparan, dia nanti akan membunyikan portal. Portal itu nanti akan menunjukkan bahwa ada lalu lintas yang radioaktif. Selesai ya teman-teman. Bagaimana? Ayo tentang limbah radioaktif yang tadi kalian sudah tonton. Pasti banyak ya yang didapat ilmunya. Oke, kami dari kelompok 8 pamit undur diri sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.